satu hasil analisis itu adalah terkait dengan transaksi setoran tunai yang bersangkutan di kasino judi senilai 55 juta dolar atau 560 miliar rupiah. Bahkan ada dalam periode pendek setoran tunai itu dilakukan dalam nilai yang fantastis 5 juta dolar. Dan PPATK juga menemukan adanya pembelian perhiasan dari setoran tunai tadi sebesar pembelian jam tangan ya sebesar 55 ribu dolar. Itu 550 juta rupiah dan ada aktivitas perjudian di dua negara yang berbeda dan itu juga sudah PPATK analisis dan PPATK sampaikan kepada KPK. Saudara saya Liviana Charlisa menggantikan Rosiana Silalahi yang malam ini berhalangan hadir karena sakit. Saya masih bersama dengan kuasa hukum Gubernur Papua Lukas NMB, ia adalah Dr. Stefanus Roy Rening. Pak Roy. Ya, siap. Apa jawaban Anda soal tudingan 560 miliar rupiah mengalir ke meja judi secara tunai? Oke, jadi gini, hukum itu harus logis. Harus masuk akal. Kalau PPATK menelusuri itu kan artinya bahwa ada uang korupsi yang dibawa lari oleh Pak Lukas dari Jayapura ke Singapura. Kan logikanya begitu. Karena ini kalau kita ikut cara berpikir PPATK berarti ada setoran tunai. Seolah-olah bahwa PPATK itu bisa memeriksa setoran tunai di negara orang lain. Ya. 55 ribu dolar. 55 juta. 55 juta. Ya, 55 juta, 560 miliar. Ya, 560 ya. miliar. Lebih dari setengah triliun rupiah. Itu artinya bahwa ada uang APBD atau APBD. Kalau APBN Pak Lukas tidak pakai kan? APBD berarti ada uang APBD Provinsi Papua yang dibawa lari oleh Pak Lukas keluar dari tanah Papua untuk di-store ke kasino di Singapura. Tidak masuk akal. Tidak masuk akal, tidak ada uangnya atau dari mana sumber uangnya? Itu persoalannya. Kenapa? Kalau kita kan harus lihat ya, kalau ada uang 550 miliar rupiah dibawa lari, itu artinya bahwa harus berhubungan dengan tidak proyek-proyek APBD tidak berjalan di tanah Papua. Adakah proyek-proyek di Papua yang mangkrak? Adakah kegiatan-kegiatan pembangunan yang sudah diprogramkan oleh DPR tidak jalan? Baru bisa connect. Pak Mbak membawa uang keluar dari kas daerah itu harus pakai SPM. Kalau pakai SPM berarti harus menunjuk proyek mana. Tidak bisa uang tiba-tiba begitu banyak keluar dari kas daerah. Dasarnya dari itu sudah temuan BPK nanti. Tapi KPK bilang KPK sudah mengantongi kok identitas manajer pencucian uang. Katanya orang Singapura. Ini kita bicara di Singapura. Kita bicara uang keluar dulu. Oke. Ini kan yang dikatakan kan uang harus keluar kan dari bagaimana caranya uang yang ada di kas daerah keluar 55 juta dolar itu. Itu dulu, jangan kita bicara di Singapura dulu. Ini dulu uang ini kan uang katanya uang hasil korupsi nih. Bagaimana caranya pindah ke Singapura? Berarti kan harus perintah membayar atau perintah keluar dari bendahara pemerintah kepada bank untuk keluarkan uang ini. Mana buktinya? PPATK jangan tidak loncat-loncat cara berpikirnya. Harus buktikan dulu uang yang ini bagaimana caranya pindah dari Papua, Jakarta, Singapura. Pakai apa pindahnya?